Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi untuk kalian. Nah, kali ini aku ajak kalian masak yang menu kampung dan sederhana banget ya. Ini minyaknya kenapa hitam? Ini tadi tuh aku habis goreng ikan asin, jadi ini kayaknya hitam gitu. Dan sengaja ini aku pakai karena ini aku mau nyambel. Tapi sebelum nyambel aku mau goreng bawang putihnya dulu sampai kering kayak gini, terus diangkat baru nanti aku goreng kayak cabai, bawang merah, bawang putih sedikit dan tomatnya. Nah, katanya kalau nyambel itu paling enak tuh minyaknya bekas ikan asin, makanya aku pakai minyak ikan asin tuh ya, jadi kayak agak sedikit hitam gitu ya. Udah nggak apa-apa, enak ya karena itu rasa ikan asin. Nah, kalau kalian tanya ini menu buka apa menu sahur, ini menu sahur. Menu sahurnya udah cuma pakai ini aja karena ya udahlah ya, kadang tuh kita kalau sahur makannya juga nggak banyak gitu ya, yang penting keisi aja dan niat gitu ya. Karena kalau masak apapun itu misalkan ayam ataupun apa itu malah kita tuh ya udah bosen gitu. Paling yang suka ayam ya mama sama Neji gitu, kalau kita ya orang tua ikut-ikut aja. Dan di sini ditemenin sama rempey aku dong. Ini rempeynya cepet banget habis, kemarin aku bikin 2 kilo gitu ya, sebentaran aja gitu. Karena nanti ini mungkin aku bakalan bikin lagi, tapi itu bikinnya nanti untuk kakakku yang di Medan ya. Nah, ini aku lagi makan, jadi cuma menu ikan asin kayak gini aja, 3 dibagi 4. Ikan asin itu masih ada sisa setengah lagi untuk Neji ya, karena Neji juga suka ikan asin. Mudah-mudahan Neji nanti makannya banyak karena dia tuh kan kemarin habis sakit gitu, dan sekarang saya agak memayu gitu, jadi mau makan terus. Nah, ini makannya pakai ikan asin, sambal sama rempeye. Nah, seperti biasa kita ini sahurnya berempat karena Neji masih belum aku izinin untuk puasa dulu. Nah, kalau kalian tanya kakakku kok keseling banget di rumah aku, emang nggak pulang, emang kayak gimana? Jadi di sini aku nggak bisa cerita gitu ya, namanya ya kalian tahu sendirilah. Jadi biarkan itu urusan kakakku. Jadi di sini aku cuma bikin video aja tanpa harus menjelaskan kenapa dan ada apa. Kayak gitu ya. Nah, ini terus pagi hari ini sekitaran jam 9 gitu, ini aku nyicil untuk penagihan invoice wifi gitu atau wifi. Jadi di sini aku sengaja pagi-pagi aku udah nagih-nagihin karena nanti sekitaran jam 10 atau jam 11 aku udah off karena cuacanya udah panas banget gitu ya. Nanti aku lanjut lagi di sore hari. Nah, seperti biasa ini aku catet-catet yang bayar langsung aku kasih kwitansi. Sebenarnya untuk kwitansi ini cuma lebih apa ya, ada yang minta aja gitu. Sebagian banyak yang bilang nggak usah lah, ngapain sih cuma kayak kertas gitu aja, yang penting udah bayar dan wifi-nya nyala. Sebenarnya seperti itu ya, tanpa harus kasih kwitansi insya Allah gitu, wifi-nya ya lancar, nggak akan dimatiin. Cuma kayak ada beberapa minta kwitansi buat struk, kalau aku tuh udah bayar kayak gitu ya. Udah, jadi di sini aku kasih untuk semuanya tuh rata gitu, jadi pukul pakai kwitansi aja gitu, biar enak aja akunnya. Terus ini pulang sampai rumah, ini langsung aku siapin untuk masak ayam. Ayam lagi, karena ya kayak gitu ya anak aku, biar enak aja makannya. Di sini aku beli ayam tadi tuh bagian paha itu sekitaran 30 ribuan gitu atau 34, lupa. Ini bumbu-bumbunya, ini bumbu semur. Jadi itu tuh ayamnya aku mau tambahin dengan telur rebus biar lebih banyak aja. Pokoknya emak-emak atau ibu rumah tangga gimana caranya kepalanya dalam rumah tangga banyak, masaknya yang simple, murah tapi banyak ya, seperti itu gitu ya. Yang penting si kuahnya itu rasa ada kayak ayam-ayamnya. Nah, untuk bumbunya itu kalian tadi bisa lihat sendiri ya, jadi aku nggak harus jelasin lagi. Ini semua bumbu di blender, ditumis sampai harum. Terus nggak lupa juga aku kasih daun salam, dan nanti aku bakalan kasih air sedikit gitu. Pokoknya bumbunya sampai benar-benar wangi ya. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pokoknya semangat untuk bulan puasa Ramadan. Semangat juga nih, udah mau mendekati Lebaran. Ya Allah, senang banget kayaknya kalau udah ini. Cuma yang aku rasa untuk tahun ini aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya hawanya tuh beda banget dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi kayak kurang gitu, kurang kena ke hati atau kayak gimana, nggak tahu deh ada yang sama atau enggak.
kayaknya kurang kecium kayak bau-bau aroma kayak mau kali pas Ramadan atau bulan puasa. Suka gitu nggak sih kalau misalkan udaranya suka beda kalau bulan puasa yang aku ini. Cuma kalau sekarang kayaknya ya tetap ada lah rasanya bulan puasa, cuma kayak sepi aja gitu. Terus kayak yang gimana ya setiap aku cerita sama teman aku tuh pasti cerita gini, iyalah agak beda karena semuanya sekarang lagi pada paceklik. Ya nggak tahu lah, pokoknya ya bismillah, semoga kita tetap ya sehat yang intinya, terus udah gitu bisa ketemu keluarga, amin. Nah ini tuh jadi semurnya kayak gini, jadi ini ada ayamnya, ada telurnya, terus itu semua udah bumbu dimasukin, terus itu aku kasih gula merah, kecap manis, terus ini untuk bumbunya aku kasih penyedap rasa, garam, pokoknya harus sesuaiin gitu. Nah untuk bulan puasa ini aku masak kadang-kadang tuh ya yang akhir-akhir ini itu sering banget kurang bumbu gitu, kayak misalkan kurang asin gitu. Jadi tuh pas buka ya udah, kalau lagi pas mau makan dicobain dulu, pas buka terus tambah-tambahin lagi kayak gitu untuk si garamnya, karena kan namanya bulan puasa aku kan nggak nyicip kan. Tapi biasanya di bulan puasa tahun-tahun dulu itu tuh aku pas-pas aja gitu, main feeling aja. Jadi pas dari segini nih, pas dimasak pas dimakan juga ya udah gitu pas rasanya. Tapi untuk akhir-akhir ini nih bulan puasa tahun ini udah berapa kali ya, 3 kali gitu, jadi kurang gitu untuk si garamnya kayak gitu. Jadi ya udah deh aku tambah-tambahin. Nah untuk semurnya ini tuh aku kasih cabai geluntungan gini sengaja karena nggak terlalu pedes gitu untuk semurnya. Neji kan masih sakit gitu ya, maksudnya masih penyembuhan lah. Jadi ini aku sengaja masaknya yang nggak terlalu pedes gitu. Padahal ini aku kasih cabai 2 biji sih, cuma cabai merah ya, bukan cabai yang pedas gitu. Untuk cabai pedasnya ini digeluntungin kayak gini aja. Dan alhamdulillah Neji suka ya, biarpun makannya sedikit-sedikit tapi kayak yang mau lagi katanya. Tapi pedas tapi enak ibu katanya. Padahal cuma cabai itu ya merah gede kayak gitu. Jadi tetap aja kalau untuk anak kecil katanya pedas. Oke, semurnya itu udah matang karena itu airnya udah menyusut sedikit gitu. Biarin segitu aja, ada kuahnya sedikit ya. Terus ini aku lanjut mau bikin rempeyek nih. Jangan bosen ya. Ini rempeyeknya masih sama, bahan-bahannya masih sama, caranya masih sama. Jadi di sini aku pakai tepung beras setengah kilo. Untuk si tepung tapiokanya aku cuma pakai 4 sendok. Kemarin 3 ya, sekarang nih mau aku tambahin 4 sendok. Telur dan juga santan. Untuk bumbunya itu ada bawang putih, ada ketumbar dan kencur, terus juga ada daun jeruk. Jadi sama kemiri ya. Jadi cuma kayak gitu-gitu aja, semuanya dipukul rata, diaduk kayak gitu. Kalau untuk takarannya aku nggak bisa pakai gitu, takaran tadi aku pakai setengah kilo untuk tepung beras, 4 sendok untuk tepung tapioka. Nah kalau untuk bumbu-bumbunya selerain kalian aja gitu, kayak kemirinya terserah kalian mau pakai berapa. Aku di sini cuma main feeling aja, yang penting itu jadi untuk jadi si rempeyek dan enak ya. Nah ini diaduk-aduk. Dan oh ya satu lagi, kalian boleh juga kalau untuk santan ini masih bisa kalian pakai atau enggak, karena aku ngelihat ada beberapa ada yang nggak pakai santan juga, tapi di sini aku selalu pakai santan. Nah itu untuk daun jeruknya, untuk wanginya aku kasih. Begitu juga untuk kacangnya, tapi untuk kacangnya di sini aku kasihnya cuma sedikit aja, jadi nanti mau aku taburin langsung aja lagi pas pembikinannya atau proses masaknya. Kenapa sih bikin rempeyek terus ya kayak gitu? Kalau bulan puasa seneng ya kalau ada rempeyek. Udah gitu juga kakakku pengen banget icip nih yang namanya rempeyek aku, jadi di sini aku buatin untuk dia. Karena ya Allah, kayak kalian juga baik-baik banget ya selalu mendoakan aku. Kalau kalian deket aja, kalau misal kalian deket sama rumahku boleh icip, tapi yang deket juga Mbak Sitesa belum sih, jangan bilang-bilang ya. Ya jadi nanti sih niatnya aku mau bikin lagi untuk kayak teman-teman aku juga buat Mbak Sitesa, mungkin aku kasih ya Mbak Sitesa, aku kasih nanti sebelah kecil aja ya, jangan banyak-banyak. Enggak lah, pokoknya kalau misalkan emang nanti ada aku bakalan kirim juga buat Mbak Aisyah, karena di sini juga aku suka bingung ya, bikin sebanyak apapun tetap habis karena keluarga aku juga banyak juga gitu kan. Jadi ya udah, kalau emang aku mood gitu bikin lagi ya aku bikin dan aku bagi-bagi lagi kayak gitu. Terutama keluarga aku juga ya, keluarga aku emang suka banget sama rempeyek. Jadi kalau misalkan begitu matang terus ya udah makannya nggak lepas dari rempeyek kayak gitu. Kalau misal aku masaknya cuma ikan asin, ada rempeyek, aku masak ayam, aku masak apa, selalu ditemenin rempeyek.
Nah kayak gini nih prosesnya, mungkin kalian udah banyak yang tahu. Jadi aku pakai 2 tungku, bukan 2 tungkunya untuk menggoreng semua, jadi yang satunya untuk mematangkan kayak gini, yang satunya untuk membuatnya gitu ya. Jadi kayak lebih cepat aja gitu. Kalau misalkan nggak tahu sih, itu menurut aku, kalau misalkan sama-sama menggoreng jadi sama-sama menunggu kayak gitu menurut aku. Nah kayak gini kan cepet nih, jadi ini cuma ngeringin aja, ngegaringin aja, terus ini diangkat. Dan yang adonan atau yang kayak gini masih setengah matang, ini aku langsung balik dan aku pindahin ke wajan yang ini kayak gitu. Jadi ini sebuat aku bikin ngaduk-ngaduk dan bikin buat lagi yang baru di wajan satunya, dia tuh udah kering kayak gitu, udah garingnya. Cuma beda orang beda cara kayak gitu. Nah untuk caraku ya seperti ini. Nah aku lupa nih, sekarang ini aku mau tambahin bubuk kunyit aja biar warnanya agak sedikit kuning. Sebenarnya aku kalau bikin rempeyek itu nggak pernah pakai kunyit ya, nggak pernah. Jadi ya udah gitu, warna alami si dasar dia aja si tepungnya gitu, jadi coklat keemasan. Tapi kalau sekarang ini aku pengen pakai kunyit agak sedikit beda karena penasaran juga gitu ya. Tapi tetap rasa tetap sama, cuma beda ini kayak pakai pewarnanya aja gitu biar lebih cantik. Cuma di sini nggak terlalu banyak aku makanya, jadi menurut aku nggak terlalu beda aja. Mungkin kalau aku nambahin agak banyak ya ada warnanya mungkin kuning gitu ya. Jadi di sini makanya cuma sedikit ya, nggak beda jauh sama yang nggak pakai. Kalau masak rempeyek ini kalian pastiin bener-bener untuk si keencerannya. Kalau terlalu encer juga nanti takutnya dia tuh bleber-bleber ke bawah. Jadi nggak banyak kayak adonan tepung yang ke atasnya kayak gini nih, nggak bagus gitu. Jadi kayak dia tuh jatuh aja gitu ke si minyaknya. Jadi blebernya kayak yang gegumpal-gegumpal gitu. Jadi harus, kalau kekentelan juga jangan, karena nanti adonannya jadinya bakalan sedikit gitu dan agak sedikit keras. Pokoknya main feeling aja untuk encernya si tepungnya ini ya. Dan pastiin wajan kalian bener-bener tuh yang panas dan anti lengket, karena kalau misalkan nggak panas dan nggak anti lengket gitu, itu bakalan jelek untuk si rempeyeknya. Jadi itu dia nggak kayak bagus kayak gini, nggak kayak kipas. Jadi itu kayaknya nanti pada hancur aja gitu. Karena waktu kemarin aku bikin yang pertama kan, karena udah lama nih nggak bikin rempeyek, si wajannya mungkin nggak terlalu panas juga, jadi kayak agak hancur aja gitu atasnya, nggak kayak kipas seperti ini. Nah kalau misalkan udah kayak gini kan, udah anti lengket, jadi tuh adonan langsung jatuh aja, jadi langsung kayak berenang gitu di minyak ya. Nah ini udah jadi. Nah ini tuh kalau misalnya udah matang aku tirisin seperti ini. Nanti kalau misalkan udah agak adem itu aku taruh ke toples. Nah ini untuk si kacangnya, jadi sebagian aku taburin kayak gini, jadi biar lebih banyak aja kalau untuk ditaburin kayak gini ya. Tapi kalau lagi suka segan ya udah langsung masukin aja ke adonan. Tuh kalau misalkan nggak lengket mah, jadi si adonannya langsung jatuh sendiri gitu, kayak nyebur sendiri aja gitu mau berenang ke minyak. Nah terus ini aku langsung packing malam harinya ya. Jadi ini mau aku kirim ke daerah Medan nih, mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan gak hancur. Jadi aku lihat ke Salembrot kalau nggak salah ya, itu videonya. Jadi dia kan pernah dagang rempeyek gitu. Jadi dia pakai kayak gini nih, pakai styrofoam gitu ya. Styrofoam sih, pakai bubble wrap, terus pakai plastik dan dimasukin, terus ditambahin lagi bubble wrapnya di atasnya, biar nanti tuh kalau pas di ekspedisi mau digajluk-gajluk, mau di nggak tahu kan ya, biarpun kita udah ngomong ini makanan, jadi jangan dilempar-lempar gitu, tapi kan kita nggak tahu. Jadi tetap aku tambahin bubble wrapnya di atasnya, terus juga ini biar nggak kemasukan debu. Aku pokoknya lihat semuanya di Salembrot, jadi pakai ini ya udah. Ini aku pasangin biar ketutup ruang sekat udaranya, biar lebih higienis aja gitu ya, dan lebih rapih gitu, dan lebih kenceng untuk packagingnya lah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ini tuh aku udah biar dia tuh nggak pecah, biar nggak jadi hancur nantinya, dan serapi mungkin. Mudah-mudahan nyampe sana dalam kondisi yang sama yang seperti aku kirim ya. Bismillah. Nah kalau untuk kalian tanya kalau misalkan jualan aku harga berapa, aku bingung, aku belum tahu untuk harga jual, karena aku biasanya jualnya di rumah aja. Dulu pernah jualan rempeyek itu kayak yang cuma eceran 2000, tau gak sih, yang plastik kecil-kecil kayak gitu. Kalau untuk yang seperti ini aku nggak tahu. Kalau untuk Salembrot kemarin jual kalau nggak salah di harga 40 ribuan. Itu aku nggak tahu ukuran berapa. Kalau ini aku pakai ininya yang 10 literan gitu, tapi kalau untuk si rempeyeknya cuma satu plastik kayak gitu ya. Aku nggak tahu deh untuk takarannya. Jadi karena di sini aku nggak dagang ya udah gitu, cuma ngikutin cara dia packagingnya aja. Kayak gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Tuh, udah rapi kan? Semoga ini nggak hancur ya.